Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai Adabul ilmi ma'a ustadi. Sekarang kita membahas tentang adab seorang murid terhadap guru. Dikatakan guru adalah orang yang pernah mengajar kita walaupun hanya satu huruf. Termasuk guru yang orang yang ngasih tahu tentang kita, bagaimana cara kita untuk belajar walaupun hanya satu huruf, itu dinamakan guru. Ayyuhal tilmidul adib, iling-iling murid al-adib bukan sopan. Inna ustadaka setuhune guru siro yat'abu iku kangelan kathiron kelawan akeh fitarbiyatika ing dalem apa pendidik siro kabeh. Yuhadzibul akhlak bersihake sopo akhlak sampean semua ini. Wa yu'allimul ilmi lan mulang sopo ustad ing sira alladzi ilmu alladzi kang yanfa'uka manfaati apa ilmu ing sira. Lah seorang guru ini adalah orang yang mendidik kita dengan susah payah melalui metodenya, baik itu secara akhlak atau secara ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara tentang guru atau guru, maka guru ini lebih dikatakan orang yang benar-benar mendidik kita. Dan orang yang mendidik kita itu berharap kita yang dididik ini lebih sukses dari dia. Bukan hanya sekedar menjalankan amanah saja, bukan hanya sekedar mengajarkan rutinitas, tapi kalau jadi guru itu adalah bisa mendoakan muridnya. Ini juga masuk mental akhlak yang harus dipunyai. Nah, kita sebagai murid juga harus menyadari wis gurunya susah-susah untuk mengajar, kita yang diajar pun juga harus mempunyai adab. Wayang sohuka lan mitutur siro bina sohiri kelawan biro-biro nasihat mufidatin ya, kang madahi wa kullu utawi sakabehane dalika mengkono-mengkono kangelan li anna yuhibbuka krana setuhune ustaz atau guru kathiron demen banget ya, sangat suka kepada kita ya, kathiron sangat-sangat seneng ya, kama yuhibbuka kaya oleh demen ing sira abuka sapa bapak sira wa umuka lan ibu sira. Nah, seorang guru ini sangat suka ya,
sangat senang mencintai muridnya, sama seperti sampean dicintai oleh ayah ibu sampean. Wayarjulan sapa ustad antakuna ing to ono sira fi mustaqbalika ing masa depan sira rajulan iku wong lanang aliman kang alim muhadiban kang den bersiake. Jadi yang pertama, guru itu adalah orang yang mendidik kita, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kasih sayangnya pun sama seperti ayah ibu kita. Dan ketika nanti pasti guru itu mendoakan agar muridnya sukses di masa depan. Yang sulit itu terkadang antara guru dan murid itu gak connect. Artinya gak connect itu guru mendoakan muridnya lewat Fatihah, lewat beberapa doa. Lah murid pun juga harus seperti itu. Murid pun juga harus sering Fatihai kepada guru-guru, termasuk ketika nanti ya, sampai berguru di siapapun, tidak harus di madrasah, tapi orang yang dengan anggap sebagai guru tempat menimba ilmu, maka kirim Fatihah. Insya Allah jenengan akan nyambung dengan itu. Apapun yang dikatakan guru, apapun yang disampaikan oleh guru, insya Allah akan nyambung. Bahkarin moko mulyano siro dikumpul mulyano ustadzaka ing guru siro kama tahtarimu kaya oleh mulyani siro walidaika ing wong tuwa loro siro. Kita harus memuliakan seorang guru itu seperti kita memuliakan kedua orang tua kita. Bi antal jisa kelawan yen tolong sira amamahu ing dalem ngarepe ustad bi adabin kelawan sopan wa tatakallam lan guyonan sira guneman ngomong ma'ahu bi adabin sertane apa? Sertane ustad bi adabin kelawan sopan. Artinya di sini kita ketika menghormati seorang guru, ketika duduk di depan, ya, di depan seorang guru juga harus beradab. Termasuk ketika ngomong, tatakallam ma'ahu bi'adab. Ngomong pun yang guneman itu bahasa. Ngomong pun juga harus beradab. Wa idza takallam, wa idza takallam lan nalikane guneman sira fala taqta moko aja mergot medhot sira kalamu ing gunemane sinten gunemane guru. Ketika guru menyampaikan atau ngomong dengan sampean, jangan sampai dipotong dulu. Artinya kita dengarkan dulu sampai akhir, ya, sampai beliau selesai ngomong baru kita. Sekalipun itu kita punya unek-unek untuk usul. Sama dengan ketika sampean itu mau berbicara dengan orang lain, maka tunggu dulu orang itu biar ngomong sampai selesai, sampai ngomong. Kalau dia belum selesai ngomong pas bicara terus sampai berdot, nah itu enggak sopan. Walakin intadzir, tetapi nih intadzir nintenono siro ila ayyar yafrugha minhu ing tumeka sira binto
rampung sapa sira minggu saking kalando. Maka kita disuruh menunggu sampai apa selesai berbicara baru kita ngomong. Wastami lan amri sira ngrungokake sira mayulkihi ing apa yang disampaikan oleh seorang guru. Minat turusi dari apa beberapa pelajaran. Wa idalam tafham, maka ketika kita itu tidak faham syai'an salah satunya min durusika saking biro-biro pelajaran siro fas'alhu moko takono si siro bilutfin ing ustaz kelawan halus wahtalin lan mulyake siro. Jadi ketika kita itu dianggap tidak paham terhadap apa yang telah disampaikan, fas'al takono si siro. Jadi sampaikan misalkan sultan ketika belajar di madrasah, maka posisinya sama ketika tidak paham langsung angkat tangan terus tanya. Nah, ini adalah etika kita terhadap seorang guru. Kok tidak mau bertanya, sosokan bisa. Nah, ini yang lebih bahaya, gak boleh. Maka di sini adab terhadap guru memang penting, ya. Salah satunya termasuk adab ketika kita bertanya pun juga harus ada. Di antar fak kelawan yeto ngangkat siro usbu'aka ing driji siro awalan kelawan kawitane hatta ya'dana sehingga nyindini sapa ustaz laka maring sira visual ing dalem takon. Jadi ketika kita bertanya itu Mas, Mbak, harusnya kita apa? Dahulukan mengangkat tangan dan menunjukkan jari. Itu etikanya. Angkat tangan dulu, jari saya Pak mau bertanya, izin. Sampai di sini oleh ustaz kita. Wa idza sa'alaka lan nalikane takon sapa sira an sayin saking suci-suci fakum mongko ngateko sira wajib lan jawab sira ala sualihi ing atase takon sira bijawabin kelawan jawaban hasanin kang bagus. Jadi setelah dipersilakan untuk bertanya, kita harusnya harus berdiri seperti itu. Walaya juzulan orang wenang antujiba opo yen jawab sira ida sa'alakan alitani takon sapa ustad wairuka ing liyane sira fahadha laisa minal adab, maka utawi iku jawaban laisa iku ora ono apa hada minal adabi iku saking sopan. Ida arta nalikane ngarepake sira ayu hibbaka ing yen to demen sira ustaduka sapa guru sira fakum moko tetep ana sira biwajibatika kelawan pira-pira kewajiban sira. Misalkan kita ya suka, senang, cinta terhadap guru kita, maka sewajarnya, sewajibnya kita juga harus menjalankan kewajiban kita.
Fala tagiba mongko ojo goib sira au tahjian utawa teko sira mutaakhiron kali-kali Allah li udrin sahih karena udur kang bener. Jangan sampai kita di majelis ilmu itu tidak hadir. Kita ketika sekolah misalkan atau kita ketika belajar, jangan sampai ketika kita datang terlambat. Wa antum batil lan yento rikatan siro aidan kelawan maneh ilat tuhuli fil fasli maneh melbu ing salat ba'da istirahati setelah kita istirahat wahda ya lan rodiyo siro ing demen siro antum mimpa ing demen siro at-ta'akhur ing ngari fa ida atabaka mongko nalikane maitu sira al ustadu sapa guru sira maka tak tadiru mongko tanpa alasan sira amamahu ing dalem ngarepe termasuk apa bi'adirahu batilatan kelawan alasan-alasan kang batin termasuk ketika adab kita terhadap guru ya ngomong jadi harus kita perhatikan termasuk apa ketika kita masuk terhadap salah satu majelis jangan sampai kita tidak hadir, lebih-lebih kita juga tidak boleh terlambat. Wantaf faham, lan yento faham siro, turu saka ing pelajaran siro, kullaha sekabehane wadudawima, lan ngelanggengane siro ala hifdiha ing atase apa ing atase ngapalaken pelajaran sira wa mutolak dan kita mutolak. Nah, kok sampai dalam belajar itu adabnya harus apa? Harus kita hafalkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Termasuk apa? Termasuk kita mutolak. Dinamakan mutolak itu berarti berulang. Mutola'ah itu berarti kita sama dengan mengulang-ulang atau belajar kembali apa yang menjadi pelajaran kita yang disampaikan guru kita buka kembali. Wa ta'tani lan teman-teman sira binadofati kelawan bersih sira piro-piro fi kutubika terhadap kitab-kitab siro wa adawatika lan piro-piro perabot siro wa tarbiha lan nertibake siro wa tafda'u lan nurut siro li awamiril ustad maring piro-piro perintahe guru mingkol kolbika saking hati siro termasuk kita harus membersihkan apa yang menjadi perangkat belajar kita. Misalkan papan tulis ya. Ketika kotor belum ada pelajaran masuk ya kita harus hapus, persiapkan. Termasuk juga ruangan kelas, termasuk juga tempat majelis, entah itu di masjid dan apa. Ketika kotor kita bersih. Jangan sampai nunggu yai, guru, gus yang nyuruh kita untuk membersihkan. La khawfa
minal iqabi, ora krana saking siksa. Artinya kita membersihkan itu dari hati. Wa alla taqdo lan ora bendo sira ida adabaka nalikane didik sira sapa ustaz li annahu krana setuhune iku apa mayu adibaka ora didik sapa sira guru illa tu ati kejaba supaya apa istilahnya makani sira wajibataka wajibanika ing pira-pira apa kewajiban sira kabeh wasafatash kuruhu lan bakal syukur sira ing ustad ala zalika ing atas mengkono-mengkono idza kabirta nalikane apa tuwa sira. Nah, ketika nanti sampean tua, sampean pasti bisa merasakan manfaat yang sudah kita pelajari kepada guru-guru kita. Termasuk misalkan orang yang mencari ilmu itu apa? Adalah orang yang paling mulia dan itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wong sing kalau golek maka bakal derajatnya ditinggikan. Lah kewajiban kita menuntut ilmu itu bukan hanya di madrasah, tapi apa? Sampai ke liang lahat. Artinya kalau sampai ke liang lahat ya, terubul ilma minal mati ilal lahdi. Kalaupun mencari ilmu itu sampai ke liang lahat, maka sampai tua pun ya, sampai hembusan nafas terakhir pun kita juga harus belajar. Tidak harus belajar dengan formal, termasuk mempelajari kehidupan kita itu juga penting. Belajar urip sing apik, belajar hidup yang baik, membina rumah tangga yang baik itu juga termasuk dalam kategori belajar. Sepanjang kita masih hidup maka tetap kita harus belajar. Dalam hal apapun kita harus belajar. Dan orang yang mengajar kita, orang yang menasihati kita itu adalah guru kita. Tidak hanya guru itu orang yang duduk di kelas, bukan, tapi termasuk kiai, orang yang sering memberi nasihat, orang yang sering mengarahkan kita. Nah, itu adalah kita anggap sebagai guru-guru kita. Maka kita sebagai seorang murid harus apa? Harus ikhlas, harus syukur ya, terhadap apa yang menjadi pilihan Allah. Kalaupun setidaknya kalau memang kita mentok-mentoknya tidak paham ya, maka tetap harus kita ikuti pelajaran tersebut. Kok mentok gak iso, tetap kita harus hormati guru kita. Misalkan hitung-hitung belum, maka tetap harus kita hormati guru kita itu ya, walaupun kita apa kurang bisa dalam pelajaran tersebut. Nah, kalau ingin lagi, ingin bisa ya, nyantol, kan tiap setelah sholat kita harus fatihai guru-guru kita. Kalaupun mau ulangan misalkan dulu, kalaupun mau ulangan fatihah terhadap guru ya, ataupun guru pelajaran tersebut kita fatihai sebanyak berapa? 41 kali. Insya Allah kita akan diberi kemudahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.